pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini, kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama beribadah melalui live streaming pada pagi hari ini. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, hidup, bahkan menyediakan tempat bagi setiap kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami, menjamah hati kami pada pagi hari ini, mengubahkan kami untuk kami terus dibaharui oleh Roh Kudus. Ini kerinduan kami pun, ini hati kami mau bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Shalom, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di dalam ruangan ini, ataupun saudara yang berada di rumah, di tempat pekerjaan, sebuah kebahagiaan bagi kita orang-orang percaya jika kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman itu adalah kekuatan untuk kita menjalani hari-hari hidup ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman hari ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan, dan kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi saya hanya membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saudara perhatikan firman Tuhan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, renungan kita pada hari ini adalah dia pergi untuk kembali. Dia pergi untuk kembali. Hari Kamis yang lalu kita memperingati Tuhan Yesus, hari Tuhan Yesus naik ke surga. Dan peristiwa ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya dalam keadaan yatim piatu, tetapi Dia berjanji Dia akan kembali. Dan sebelum Dia kembali, Dia sudah mengutus Roh Kudus. Dia akan mengutus Roh Kudus, dan hari ini saudara dan saya sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak dibiarkan yatim, dan juga Dia berjanji untuk kembali menjemput saudara dan saya yang
mempercayai dan beriman kepadanya. Nah, saudara, berbicara soal dia pergi untuk kembali adalah sebuah peristiwa yang mungkin saudara dan saya pernah mengalami yang namanya ditinggalkan, atau pernah meninggalkan orang yang kau kasihi, atau pernah ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi. Saya ingat ketika saya masih remaja, saya pernah menonton sebuah film yang diperankan oleh dua orang artis pemeran zaman dulu, dan yaitu Rano Karno dan Yeci Gusman. Dan di dalam film itu diceritakan dan antara Gali dan Ratna ketika mereka berdua memadu kasih masa SMA. Setelah selesai sekolahnya di SMA, pendidikannya selesai, mereka harus berpisah karena yang satu harus berangkat untuk melanjutkan pendidikan di tempat lain. Nah, di dalam kisah film ini saya melihat satu hal yang ada, yaitu bahwa bagaimana dua orang yang memadu kasih ketika mereka dipisahkan, maka yang akan terjadi adalah sebuah perasaan yang begitu berat untuk berpisah, sehingga terjadi yang namanya tekanan dalam jiwanya atau merasa seorang diri ketika ditinggalkan. Nah, peristiwa ditinggalkan ini juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, di mana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada muridnya, walaupun aku pergi, aku akan datang kembali. Dan pada waktu murid-muridnya dan beberapa murid yang lain selain ke-12 rasul menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, maka setelah Tuhan Yesus ditutup oleh awan di angkasa, tiba-tiba di depan mereka berdiri dua orang malaikat berpakaian putih, dan mereka berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, ia akan datang kembali, dan dia akan datang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, maka ia akan datang kembali. Nah, berbicara soal Tuhan Yesus akan kembali yang kedua kalinya, maka saudara dan saya perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus bukan hanya pasti akan kembali, tetapi dia pergi, dia telah menyediakan tempat bagi kita. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 1-6 menjelaskan, Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Dan dia naik ke surga, dia pasti akan datang kembali. Namun kembalinya nanti adalah sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini, dan dia adalah satu-satunya hakim yang adil. Dia akan menghakimi dunia ini. Dia akan membawa miliknya, kepunyaannya ke dalam kerajaannya, dan dia akan memisahkan antara miliknya dengan orang-orang yang menolak dia. Dan juga kedatangannya yang kedua kali, saudara dan saya, kita tidak akan tahu kapan, tanggal, waktu, bulan, tahun kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, kita tidak tahu. Dan satu hal yang Yesus pesankan adalah tanda-tandanya akan dia berikan, tanda-tanda kedatangannya akan dia beritahukan. Nah, oleh karena itu saudara, kita tahu Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat, dan dia naik ke surga, dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil, dan dia akan datang kembali kelak ke dunia ini untuk memisahkan miliknya dengan yang menolak dia. Nah, daripada ini semua, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini adalah, yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan persoalannya dia menyediakan tempat, bukan persoalannya dia akan datang kembali, tapi yang justru sering menjadi persoalan di hadapan Tuhan adalah bagaimana gereja Tuhan, saudara dan saya yang adalah anggota jemaat Tuhan, bagaimana kita meresponi dalam sebuah penantian. Bagaimana kita menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, karena dia pergi untuk kembali. Nah saudara, saya ingin mengajak kita bagian ini merenungkannya. Satu hal adalah bahwa ketika Yesus naik dan dia memisahkan diri dari murid-muridnya, dia naik ke surga,
maka harusnya saudara dan saya yang juga adalah murid Kristus sampai pada hari ini, maka kita harus melakukan perintah atau keinginannya. Karena Yesus sebelum ia naik ke surga, dia memberikan pesan terakhirnya. Dia berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan Yesus punya satu keinginan yang paling besar. Mengapa ia datang ke dunia pertama? Yaitu bahwa dia ingin supaya tidak ada seorang pun yang akan binasa. Dan satu keinginan Tuhan Yesus adalah semua manusia itu akan diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang akan binasa. Ini keinginan dan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu pesan dia yang terakhir saat ia naik ke surga, dia berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya semua kerinduan yang paling dalam di hati Tuhan Yesus adalah supaya saudara dan saya melakukan kehendaknya. Permintaannya yang terakhir ini adalah agar kita memberitakan di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan jiwa dan roh. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang meresponi, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, meresponi Tuhan Yesus naik ke surga, saudara dan saya harus melakukan perintah dan keinginannya. Sama halnya dengan dua orang yang sedang memadu kasih dan hidup saling mengasihi. Maka permintaan pasangannya yang ia kasihi, dia akan dengan rela hati, dia akan dengan senang hati melakukan permintaan kekasih jiwanya. Demikian juga gereja dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka saudara dan saya dengan rela hati memberitakan dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Yang kedua adalah bagaimana respon kita terhadap kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka ada sebuah kerinduan yang mendasar, ada sebuah kerinduan yang memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya terhadap Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah Kristus itu, damai sejahtera Kristus, memenuhi hati dan pikiranmu, memerintah dalam hati dan pikiranmu. Artinya begini saudara, kalau benar Yesus adalah kekasih jiwamu, kalau benar Yesus adalah kekasih hatimu, maka kita akan senantiasa merindukan Dia. Dan merindukan Dia, Dialah yang memenuhi hati dan pikiran ini, bukan dunia ini. Nah saudara, kalau kita berkata aku milik Tuhan, aku anak Tuhan, aku mengasihi Tuhan, uji hati dan pikiranmu. Apakah benar Yesus yang ada di hatimu memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu, atau sebaliknya bukan Tuhan Yesus? Nah, orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia pasti selalu rindu akan Tuhan, dan dia akan memenuhi hatinya dengan Kristus. Yang ketiga adalah bahwa orang yang memiliki respon, atau saudara dan saya jika memiliki respon terhadap kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita akan hidup dalam kekudusan. Artinya mengapa? Di dalam firman Tuhan menggambarkan Kristus adalah dia adalah mempelai pria, jemaat adalah mempelai wanita. Nah, mempelai ini suatu saat kelak akan dipertemukan dalam pesta anak domba Allah, yaitu ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka di dalam pesta ini perkawinan anak domba Allah. Nah, di dalam pesta ini saudaraku sekalian, yang Tuhan harapkan adalah jemaat hidup dalam kekudusan. Dan ketika mempelai pria itu akan datang, ia mendapati mempelai wanita dalam keadaan kudus dan tanpa bercela. Bagaimana dengan hidup saudara sebagai anggota jemaat, sebagai anggota gereja? Jagalah hidup dalam kekudusan, sebab kedatangan Tuhan Yesus nanti akan, ketika ia akan datang yang kedua kali, dia ingin mendapatkan gerejanya dalam kekudusan, bukan dalam celah, bukan dalam keadaan berdosa, tapi hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau kita betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup ini,
maka kita pasti akan senantiasa menjaga diri agar Tuhan akan mendapati kita tak bercelah. Ketika datang Tuhan Yesus yang kedua kali, Yesus akan datang yang kedua kali kelak. Dia akan mendapati saudara dan saya benar-benar miliknya yang menjaga kesucian hidup. Yang terakhir, saudaraku sekalian, respon terhadap Yesus pergi dan dia akan kembali, maka saudara dan saya harusnya memiliki hati yang penuh dengan sukacita atau kebahagiaan bila berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak. Tapi yang anehnya begini, saudara, saya pernah menjumpai ada orang yang mengaku tanda kutip Kristen. Ketika kita berbicara soal akhir dari dunia ini, dengan bahasa yang sering kita dengar yang namanya kiamat, walaupun di Alkitab tidak dibicarakan yang kata kiamat, tapi Alkitab hanya menjelaskan kerajaan yang akan datang dan dunia ini akan berakhir. Nah, saya menemui ada orang Kristen yang berpikiran begini, saya takut menghadapi yang namanya dunia ini akan berakhir dengan langit baru dan bumi baru. Saya dalam hati bertanya begini, masakan sebagai orang yang hidup mengikuti Tuhan Yesus merasa takut untuk berjumpa dengan Tuhan? Memang saudara, cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang Yesus yang akan datang kedua kali, satu, dia akan menjemput pribadi lepas pribadi yang namanya kematian fisik. Yang kedua adalah dia akan datang secara universal. Dunia ini akan melihat kedatangannya. Nah, apapun cara Yesus akan datang untuk membawa kita dalam kerajaannya, hendaklah ini menjadi sukacita, hendaklah ini yang menjadi kebahagiaan, karena kita akan dipindah masuk dalam kerajaannya, hidup dalam kemuliaannya, hidup di dalam kasih karunia Tuhan di surga. Jadi yang namanya dunia ini akan berakhir bukan sesuatu yang menakutkan. Dan bagi saya aminkan bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa saudara? Karena kematian itu adalah pintu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, apalagi dengan kondisi saat ini saudara, situasi saat ini ada banyak orang yang dilanda dengan ketakutan, yang namanya pandemi yang sedang melanda dunia. Apa yang menjadi dasar ketakutannya? Ada banyak orang berpikir, kalau nanti saya terpapar dengan COVID-19 ini, maka saya diperhadapkan dengan yang namanya mati hidup. Bagi orang percaya, kita tidak mencari kematian, tapi kita harus siap kapanpun. Ketika Tuhan izinkan saudara harus mati dengan keadaan seperti saat ini, maka bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Kalau bagi saya secara pribadi, yang saya lihat di dalam keadaan yang dialami oleh beberapa saudara kita yang terpapar dengan pandemi ini, yang saya kasihan melihatnya adalah bagaimana mereka bukan mengalami sakit fisik, tapi sakit secara psikologi. Diasingkan, dijauhi oleh orang lain, bahkan keluarganya. Itu saja yang bagi saya menyedihkan, bukan soal mati hidupnya. Sebab bagi orang percaya, kematian adalah sukacita kita berjumpa dengan Tuhan. Karena dengan kematianlah cara kita untuk masuk pintu kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, Yesus pergi untuk kembali. Dan sementara kita menunggu kedatangannya, hendaklah saudara dan saya yang adalah milik Kristus melakukan perintah dan keinginannya. Beritakanlah bahwa pengampunan dosa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, hendaklah kita memiliki kerinduan yang selalu memenuhi hati pikiran ini. Yang ada di hatimu hanya Kristus, yang ada di pikiran adalah hanya Kristus. Apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah karena Kristus. Dan biarlah di dalam penantian saudara dan saya menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita senantiasa hidup dalam kekudusan, menjaga kesucian, jangan dicemarkan oleh dunia, jangan hidup lagi di dalam dosa, bertobat, hidup di dalam kebenaran firman, bertobat dari cara hidup yang lama. Ketika Tuhan datang, Ia mendapati kita dalam kesucian hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita layak untuk masuk dalam kerajaannya. Dan yang terakhir, kalau kita meresponi akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah itu menjadi sukacita, kebahagiaan bagi kita menantikan Tuhan datang kedua kali. Sebab apa membahagiakan? Kita akan pergi berjumpa dengan Dia, kita akan hidup selamanya dengan Dia di surga. Di dalam penantian kita selama ini,
Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, dan setiap kita senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu hari ini, dan kami tahu bahwa Yesus pergi ke surga untuk kembali kelak. Dan dalam penantian kami sebagai milik-Mu, kami menantikan dengan penuh sukacita. Kami menantikan Kau dengan penuh kerinduan, dan kami akan berjumpa dengan Kau kelak. Dan Tuhan, kami juga bersyukur dalam penantian kami akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan perintah Tuhan. Dan kami pun dalam penantian akan selalu menjaga diri kami agar kami didapati tak bercela, dan kami hidup dalam kekudusan. Kami layak masuk dalam pesta anak domba Allah. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman dimanapun mereka akan berada. Firman ini akan menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, senantiasa memiliki hati yang sukacita dan senantiasa merindukan hal itu terjadi. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan sumber segala berkat untuk menerima berkat yang kekal dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan agar hidupmu pun dapat menjadi berkat bagi semua orang sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Amin.